tebak lirik lagu, ya ampun harus tebak sampai berapa mah? Sampai 5 lagu nak buat dapetin imbalan itu. Imbalannya apa? Kalau nggak gede aku nggak mau ya. Imbalannya uang, cuma belum dikasih tahu berapa. Uang? Uang. Ide nih anak mata duitan banget. Ya udah yang pertama apa? Titik-titik ger, itu maksudnya apa mah? Nah, kayaknya kamu kudet banget ya. Masa lagu gitu aja nggak tahu? Itu kan lagi tren banget. Nggak tahu aku mah, jangan-jangan kayak Velocity gitu ya. Ya ampun, ternyata anakku parah banget. Udah pasti dia nggak lolos dalam tebak lirik lagu ini. Ya ampun ma, jangan pesimis gitu dong. Ya aku tebak deh. Dameonger. Oke? Ongger. Alhamdulillah anakku bisa. Fel gawat. Gue gak punya urusan sama lo ya. Soalnya gue lagi fokus dalam tebak lirik lagu. Justru itu yang mau gue omongin. Semua murid di sekolah ini juga berpartisipasi kali Fel. Hah? Terus imbalannya? Siapa cepat dia yang dapat. Dan hal yang gawatnya adalah Tiara udah sampai yang keempat. Buset, gue aja baru mau mulai yang kedua. Kalau lo, gue sama sekali gak mau tebak. Soalnya gue takut imbalannya tuh gak sesuai sama ekspektasi gue. Kesha, tenang aja. Imbalannya tuh duit. Bukan masalah duit, tapi nyawa kita lebih penting. Hah? Kenapa jadi disangkutin ke nyawa? Anak-anak, mulai sekarang kelas kalian bakal dibagi dua ya. Loh, emang kenapa Bu? Kita semua nyaman-nyaman aja loh di kelas ini. Kelas terbagi antara orang yang ikut tebak lirik lagu dan yang gak ikut. Aduh, kenapa gue harus tebak di saat-saat kayak gini sih? Kasih aba-aba titik-titik. Nanti aja lah tunggu Bu Guru selesai pengumuman. Feli, kalau kamu tunggu saya selesai, kamu keburu metong. Hah? Masa Bu? Tapi ini gak ada waktunya loh. Waktunya memang gak ditampilkan, makanya kamu harus cepet-cepet. Oke. Kasih aba-aba terus. Kalau udah siap, mana bisa kayak gitu? Harus sesuai nadanya. Oh, aduh gue gak bisa nyanyi lagi. Kasih aba-aba kalau udah siap. Payah gue aja udah yang keempat. Tiara, lihat aja nanti gue bakal balap lo. Sebelum lo lakuin itu, gue udah jadi juara kali. Oh, ini kelasnya. Keisha, kenapa lo gak masuk ke kelas ini? Karena gue udah gak berpartisipasi dalam tebak lirik lagu ini. Apa? Lirik yang selanjutnya titik-titik, kutukan mantan titik-titik. Oh, gue tahu lagu ini. Gue saranin lo keluar juga dari permainan itu, Vel, mumpung masih bisa. Diam dulu kali kayak gue mau tebak nih karena gue tahu jawabannya. Masih teringat kutukan mantan. Oh, memang jelas kutukan mantan. Emang lo udah yang keberapa? Sama barusan artinya yang ketiga, udah jalan yang keempat. Aduh, mampus. Oh iya, kenapa tadi lo suruh gue keluar? Iya, soalnya permainan ini cuma satu yang bisa bertahan, sisanya bakal metong. Oh gitu, ya udah kalau gitu gue bakal keluar sekarang. Gimana caranya? Mana bisa lagi yang bisa keluar dari permainan itu yang levelnya di bawah 3, sedangkan lo udah melewati yang level 3 kan? Makanya lo telat. Ini semua salah lo gak cegat gue tadi. Kesel deh. Perasaan salah dia sendiri. Aku pulang mah, aku bawa kabar gembira loh. Mama juga bawa kabar buruk untuk kamu. Hah? Masa? Ya udah kalau gitu mama dulu. Persentase kamu bertahan di permainan ini kecil banget, cuma 1%. Jadi kemungkinan kamu bakal metong. Nah, sekarang aku ya, kabar bahagianya adalah aku tinggal tunggu yang keempat mah tebak lirik lagunya. Tapi mama denger udah ada yang sampai ke level 5, jadi sebentar lagi mereka bakal dapat juaranya. Hah? Ya udah kalau gitu aku harus buru-buru kan. Tapi ini kenapa belum muncul juga mah? Harus berdoa dulu nak. Oh gitu ya. Oke. Lah, belum doa aja udah muncul mah tebak lirik lagunya. Kalau ini tak punya hati titik-titik. Panjang banget mah, aku sama sekali nggak bisa tebak. Untung aja ada clue-nya. Kalau gitu aku pencet dulu mah. Karena kalian semua mencurigakan, saya nggak mau buka deh Bu. Apa-apaan kamu? Kan kamu yang pilih. Jadi kalau kamu mengeluarkan isi tas ini, kamu bisa menyelamatkan kita semua. Masa sih? Kelihatannya juga kosong Bu, nggak ada isinya. Ada isinya. Kok ibu bisa tahu? Jangan-jangan ibu lagi yang pilih. Dan ibu juga jebak saya kan? Sebenarnya mama saya nggak ada di sini. Ibu mohon tolong selamatkan kita semua. Keluarkan apapun yang ada di dalam tas ini. Jangan-jangan yang ada di dalam tas ini duar-duar ya? Udahlah Vel, kalau lo nggak mau buka, lo bakal kita geprek nih. Iya bener, ngelama-ngelamain aja. Kayaknya mereka mau ngorbanin gue deh. Bisa aja kan isinya duar-duar. Saya harus pergi sekarang juga. Vel, lo harus ke ruang bawah tanah yang ada di rumah lo. Karena nyokap lo nunggu di sana. Oke, tapi sebelum itu gue harus buang tas ini dulu. Jangan, justru tas itu bisa membantu lo di sana bersama nyokap lo. Aduh, sebenarnya apa sih isi tas ini? Kenapa semua orang ngeributin hal ini? Apaan isinya, Vel? Enggak, lo nggak perlu tahu isi tasnya. Oke, gue bakal ikutin omongan lo di ruang bawah tanah rumah gue sendiri kan? Katanya juga jangan bawa siapa-siapa kecuali tas itu. Gue sampai bingung gue harus percaya sama siapa. Cuman gue berusaha buat mempercayai lo karena kita udah temenan 10 tahun. Baguslah, Vel, pilihan lo tepat. Lebih baik tas ini aja nggak sih yang jadi kembaran tas? Feli, ngapain lo pungut-pungut? Itu kan ngebuat tas kita semua jadi keganti. Hah? Ya udah kalau gitu berarti isinya beda juga kan? Harusnya sih isinya tetap sama, Vel. Lo yakin kayak kalau semua orang isi tasnya sama kayak gini? Itu udah ketentuan sistem. Lo harus pulang sekarang juga, Vel, karena nyokap lo udah neror gue dari tadi. Iya, tinggal 5 langkah lagi kok. Tapi kenapa nyokap gue malah nelpon lo, bukan nelpon gue? Nyokap lo pasti punya alasan tersembunyi. Gue jadi bingung sebenarnya dalangnya Bu Guru atau Mama ya? Saran gue lo harus percaya sama orang tua lo sendiri. Mah, kita ngapain di sini? Aku nggak pernah ke ruang bawah tanah kita. Ternyata gede juga ya, cuman gelap. Keluarkan isi tasnya sekarang juga. Hah?
Jangan deh, Ma. Nanti Mama nyesel. Mama nggak akan nyesel karena Mama udah tahu isinya apa. Karena Mama udah dapat surat dari sistem. Iya udah, Ma. Isinya cuma ember kok. Itu bukan hanya sebuah ember, tapi cairan di ember itu bisa melenyapkan seluruh bumi ini. Hah? Gimana caranya, Ma? Kan cuma sekecil ini. Apa sih yang nggak mungkin dari sistem? Kalau sampai cairan dari ember itu jatuh, bumi ini akan langsung lenyap. Hah? Untung aja semua orang belum buka isi tasnya, Ma. Karena yang bisa ngebuka tas itu kan cuma kamu. Oke. Aku bakal dengerin Mama. Terus aku harus gimana nih, Ma? Kamu harus... Semua orang dilarang untuk memberitahumu mengenai isi tas itu, apalagi isinya. Aduh, gimana dong? Gue gak bisa mikir sendirian. Bu, maafin saya karena saya udah gak percaya sama ibu. Udah saya bilang kan, apa sebenarnya yang ada di dalam tas itu? Cairan yang bisa melenyapkan bumi, Bu. Apa lo bilang ini semua gara-gara lo, Vel? Iya, dunia bakal kiamat, Vel. Lo harus tanggung jawab. Gue gak nyangka, Vel, ternyata lo berani ngelakuin kayak gitu. Guys, gue sama sekali gak tahu kalau bakal terjadi kayak gini. Udah, mending lo dihabisi aja daripada jadi beban kita semua. Maaf, Vel, gue terpaksa ngelakuin ini. Iya, ayo kita masukkan dia ke lubang yang ada di depan sana biar dia membusuk. Bu, jangan diam aja. Ayo bela saya. Saya udah peringatin kamu dari tadi, tapi kamu masih kekeh. Seandainya kamu udah bilang dari tadi, kita pasti udah dapet jalan keluarnya. Berhenti! Gue bakal korbanin diri gue sendiri dengan cara meminum cairan ini. Oke, kalian gak boleh salahin gue lagi ya. 3, 2, 1. Feli, air itu bukan untuk melenyapkan bumi, tapi hanya untuk menghabisi anakku sendiri. Karena dia harus metong dulu baru bisa jadi sistem. Cuman buat Feli. Oh iya, karena Feli udah ngeluarin embernya, jadi kita semua selamat. Hari ini mengontrol sahabat atau musuh? Musuh aja deh, soalnya kan musuh gue itu sering menindas gue. Saatnya gue balas dendam. Kamu yakin, Nak? Mama kan gak pernah ajarin kamu buat balas dendam. Tapi kan aku sering nonton film, Ma, jadi aku tahu lah gimana. Ya udah, tapi Mama minta kamu jangan sampai melebihi batas. Yang pertama, dia mau bolos, ya jelas boleh lah. Jangan izinin, Nak, itu kan gak baik. Oh iya, musuh gue si Tiara itu kan emang suka bolos, jadi kalau gue izinin keenakan dong dia, mending gak usah deh. Nah, itu baru namanya anak Mama bersikap tegas. Oke, Ma, aku minta Mama gak usah bilang ke siapa-siapa ya kalau aku bisa mengontrol musuh aku karena aku mau melakukan pembalasan dendam secara diam-diam, Ma. Ya ampun, ya anak masih aja mau balas dendam. Kabur. Oke, yang selanjutnya, dia mau campur sama Bu Guru, ya jelas gak boleh lah. Vel, gue punya kabar buruk. Gue juga punya kabar bahagia, tapi lo dulu deh. Hari ini Tiara aneh banget, biasanya kan dia bolos, masa hari ini dia masuk sekolah? Itu karena ulah gue bisa mengontrol dia mulai hari ini. Seriusan lo, Vel, lo harus manfaatin kesempatan ini. Tapi nyokap gue minta supaya gue kasih batas. Aduh, jangan dengerin nyokap lo emang harus menyelidiki kasus Tiara ini karena dia bener-bener mencurigakan. Emangnya selain nindas kita dia ngapain? Pokoknya hari ini lo harus buntutin dia supaya lo tahu sebenarnya apa sih yang terjadi. Oke, lo gak usah ikut ya karena ini beresiko. Tiara, hari ini kamu habis pulang sekolah ikut saya ke kantor guru. Hah? Gak boleh deh. Aduh, maaf Bu, saya gak bisa. Tumben-tumbennya kamu nolak saya. Woi, Vel, lo gak boleh gitu. Harusnya lo izinin biar lo bisa selidikin dia. Oh iya, bener juga lo, Kay. Nah, muncul lagi kalau gitu gue bakal bolehin. Iya Bu, saya bisa kok. Saya bakal datang ke kantor ibu pulang sekolah nanti. Oke, jangan lupa bawa perlengkapannya. Sebenarnya lo mau ngapain sih, Ti? Bukan urusan lo, cuman gue sama Bu Guru yang boleh tahu. Bahkan gue aja nggak tahu loh. Tuh kan, Vel, lo lihat sendiri kalau Tiara itu mencurigakan. Iya, tapi gue nggak habis pikir kalau mencurigakannya tuh bareng sama Bu Guru. Rumornya sih mereka udah menghasilkan banyak uang dengan cara ini, dalangnya antara Tiara atau Bu Guru. Ya elah, paling Tiara cuma bantuin kerjaannya Bu Guru, makanya dia dapat duit. Oh, tidak sesepele itu ya, Vel? Masa sih? Oh iya lo bener, Kay. Ternyata Tiara mau persiapkan bahan, gue harus izinin kan. Wah, ini kesempatan emas lo, Vel. Jangan-jangan mereka mau ritual kayak pesugihan gitu. Sembarangan lo, mana mungkin. Lo nggak tahu aja kalau kekayaan mereka berdua mencapai 1 kuadriliun. Hah? Yang bener aja. Kenapa ya dari tadi Tiara nggak ada minta izin buat pulang ke rumah? Kamu ngapain jam segini masih pakai baju seragam? Aku masih ada urusan di sekolah, Mah. Yang bener aja, jangan bohongin Mama. Kamu pikir Mama nggak tahu kalau kamu mau balas dendam? Enggak kok, Ma. Aku tuh udah tobat. Sebenarnya karena Bu Guru mau kasih les ke aku. Oh, les secara diam-diam gitu ya? Pantas aja kamu tengah malam, soalnya kan sekolah kamu ngelarang. Iya, Ma. Loh, rupanya kamu masih mengontrol musuh kamu. Iya, Ma, tenang aja. Aku kontrolnya yang baik-baik kok. Baguslah kamu dengerin nasihat Mama karena Mama udah banggain kamu kalau kamu punya kekuatan itu, Nak. Ih, apaan sih, ember banget, Ma. Ya udah, yang penting Mama tuh nggak bilang aku bisa mengontrol siapa ya, Ma. Mama cuma bilang kalau kamu mengontrol musuh kamu, tapi Mama nggak bilang nama. Aduh, habislah semuanya. Syukurlah nggak ada Pak Satpam hari ini. Lah, Tiara udah mau masuk ke kantor guru, ya udah boleh. Feli, dari tadi kamu lihat Tiara nggak?
Nggak ada Bu. Oh iya, saya di sekolah ini buat... Udah, keberadaan kamu tuh nggak penting ya. Pokoknya sekarang saya harus cari tahu keberadaan Tiara di mana karena dia akan melakukan sesuatu yang berbahaya. Lah, bukannya ibu kerja sama Tiara? Siapa bilang Tiara aja manfaatin saya, terus dia curi benda pusaka keluarga saya? Kalau gitu Tiara ada di... Hah, Tiara mau nyalain benda pusaka. Sebenarnya gue harus percaya sama siapa sih? Gue harus percaya sama Tiara aja deh. Jangan! Bisa pergi ke zaman adik atau zaman mama aja deh. Karena gue penasaran banget zaman dulu itu gimana sih? Kamu mau pergi ke zaman apa tadi, Nak? Lebih baik mama nggak tahu kan? Ke zaman aku lahir, mah. Oh, kalau gitu boleh. Soalnya pas kamu lahir itu dunia bener-bener bahagia banget. Iya dong, Ma. Ngomong-ngomong kalau zaman mama sendiri gimana? Aduh, zaman mama nggak usah diomongin deh. Soalnya bener-bener bikin mama pusing. Ya udah, kalau mama nggak mau ngasih tahu, aku bakal tanya ke orang-orang. Kamu coba aja tanya, mereka nggak mungkin mau ngasih tahu kamu. Hah, masa? Ya udah kalau gitu aku bakal coba dulu ya, Mah. Feli, buang-buang waktu aja. Padahal kamu pergi ke zaman lahir ya, bukan ke zaman mama. Tahu nggak? Gue bakal pergi ke zaman dulu dalam 6 jam. Wih, seru dong. Gue titip makanan ya. BTW lo ke zaman apa? Ke zaman mama gue. Itu artinya tahun 1975. Seriusan lo? Iyalah, kenapa lo ketakutan gitu? Emangnya ada yang salah ya sama zaman nyokap gue? Kalau dibilang salah, iya salah banget, Fel. Soalnya pas zaman nyokap lo itu dia yang paling ditakutin. Ya iyalah, orang nyokap gue suka marah-marah, gimana orang-orang gak takut? Tapi bukan karena itu, kalau lo mau lebih dalam lagi tanya aja sama Bu Guru. Oh iya, Bu Guru kan bestinya nyokap gue, jadi udah pasti dia tahu seluk-beluknya nyokap gue kan? Untuk kali ini anggap aja gue gak denger cerita lo ya. Gue gak mau ikut